Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Mutiara Citrayuti dengan NIM 205097407 dari kelas TKJ PTI 2020. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang antena pada mata kuliah jaringan kabel yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMKOF. Yang pertama, tentang pengertian antena. Antena atau rel adalah perangkat yang berfungsi untuk memindahkan energi gelombang elektromagnetik dari media kabel ke udara atau sebaliknya dari udara ke media kabel. Karena merupakan perangkat perantara antara media kabel dan udara, maka antena harus mempunyai sifat yang sesuai atau match dengan media kabel pencangkungnya. Prinsip ini telah diterangkan dalam saluran transmisi. Definisi lain tentang antena menurut Webster Dictionary, antena adalah perangkat yang umumnya terbuat dari logam berbentuk batang atau kawat untuk memancarkan dan menerima gelombang radio. Dan definisi lain menurut IEEE pada standar 145 sampai 1973 adalah suatu perangkat yang dapat memancarkan dan menerima gelombang. Dalam perancangan suatu antena, beberapa hal harus diperhatikan, seperti bentuk dan arah radiasi yang diinginkan, frekuensi kerja, lebar bandwidth, FSWR, return loss, dan impedansi input yang dimiliki. Fungsi dari antena, berdasarkan penjelasan atau pengertian antena, fungsi antena adalah sebagai berikut. Yang pertama, directional device. Antena berfungsi untuk mengarahkan energi atau daya elektromagnetik ke arah yang tertentu. Yang kedua, matching device, berfungsi untuk menyesuaikan sifat-sifat atau karakteristik gelombang elektromagnetik di ruangan bebas dengan gelombang elektromagnetik di saluran transmisi. Ini ada pola radiasi. Pola radiasi sendiri atau radiation pattern suatu antena adalah pernyataan grafis yang menggambarkan sifat radiasi suatu antena pada medan jauh sebagai fungsi arah. Pola radiasi dapat disebut sebagai pola medan atau field pattern apabila yang digambarkan adalah kuat medan dan disebut pola daya atau power pattern apabila yang digambarkan pointing vector. Yang pertama ada pola radiasi isotropis. Isotropis adalah arah pancaran antena ke berbagai arah dengan energi sangat besar pada seluruh bidang. Pola radiasi antena isotropis dalam 3 dimensi bentuk pola radiasinya seperti bola. Antena isotropis ini merupakan jenis antena ideal dan secara teoritis dijadikan sebagai referensi dalam pengukuran antena lain. Namun tidak mungkin direalisasikan karena dalam hal ini antena sebagai titik seperti yang diperlihatkan pada gambar. Gambar 2.1 pola radiasi isotropis, yang pola A ini pola E plane, yang B pola H plane. Selanjutnya yang kedua ada direksional. Direksional adalah pola radiasi yang arah pancarannya diarahkan pada satu tempat saja, yaitu hanya one side, hanya yang terfokuskan pada yang dituju. Seperti yang dilihatkan pada gambar, antena ini merupakan jenis antena narrow beamwidth, yaitu antena dengan sudut pancaran kecil namun dengan daya yang lebih terarah. Jarak pancarnya jauh tetapi tidak dapat menjangkau area yang luas. Contohnya antena Yagi, panel, sektoral. Umumnya antena ini digunakan sebagai penghubung antar gedung, yaitu point to point yang mempunyai cakupan area yang kecil. Untuk gambar pola radiasi dari direksional dapat dilihat hanya satu sisi saja yang terkena atau yang ditujunya. Selanjutnya adalah pola radiasi omnidireksional. Omnidireksional adalah pola radiasi yang terbentuk karena antena memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik pada satu bidang sama besar. Seperti yang diperlihatkan pada gambar, umumnya antena omnidireksional ini digunakan untuk antena jenis-jenis broadcast. Jadi antena ini digunakan untuk bidang yang sama dan besar. Untuk gambar polanya dapat dilihat pada di samping penjelasan terdapat pola radiasi omnidireksional. Untuk yang A ini E plane, yang B untuk H plane. Selanjutnya adalah polarisasi antena. Yang pertama, polarisasi linear. Medan listrik pada arah sumbu Y dan AR, aksial rasio sama dengan tak hingga. AR adalah rasio antara sumbu mayor dengan sumbu minor.
polarisasi linear bisa horizontal dan vertikal. Polarisasi ini bersesuaian dengan pemasangan antena. Jika antena dipasang vertikal, maka polarisasi antena linear vertikal, dan jika antena dipasang horizontal, maka polarisasi antena linear horizontal. Untuk gambar A ini arah vertikal yaitu tegak, sedangkan yang B ini horizontal, lurus atau tidur gitu ya. Jadi kalau antenanya ini vertikal, maka penerimaannya juga berbentuk vertikal. Selanjutnya polarisasi lingkaran. Jika simbol mayor sama dengan simbol minor dan AR aksial radius sama dengan 1, pada polarisasi lingkaran besarnya medan listrik sama dan berputar dalam lintasan berbentuk lingkaran. Ada dua jenis putaran, yaitu searah jarum jam atau left hand circulary dan berlawanan arah jarum jam atau right hand circulary polarization. Untuk gambarnya, yang A ini adalah searah jarum jam, dan sedangkan yang B ini berlawanan dengan arah jarum jam. Ini ada polarisasi elips. Polarisasi elips sama dengan polarisasi lingkaran. Tetapi polarisasi elips ini memiliki AR rasio rasional E2 dibagi dengan E1 dan berputar dalam lintasan berbentuk elips seperti yang diperlihatkan pada gambar. Untuk yang elips ini sama dengan yang lingkaran karena hanya bentuk polarisasi antenanya berbentuk elips atau lonjong, jadi itu yang membedakan. Untuk arahnya ada dua, searah dengan jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Ini bandwidth antena ini dapat didefinisikan sebagai range frekuensi kerja dari antena yang menunjukkan batas atas dan batas bawah dari frekuensi yang digunakan oleh antena dan pemancarnya. Pemakaian sebuah antena dalam sistem pemancar atau penerima selalu dibatasi oleh daerah frekuensi kerjanya. Pada range frekuensi kerja tersebut, antena dituntut untuk dapat bekerja dengan efektif agar dapat menerima atau memancarkan gelombang pada band frekuensi tertentu. Daerah frekuensi kerja di mana antena masih dapat bekerja dengan baik dinamakan bandwidth antena. Pada umumnya, kriteria bandwidth antena adalah besarnya perubahan impedansi antena tersebut terhadap perubahan frekuensi kerja dari frekuensi lainnya. Jadi, perubahan impedansi antena biasanya ditunjukkan oleh perubahan harga VCWR. Jadi, bandwidth antena dapat diartikan sebagai lebar bidang frekuensi untuk VCWR di bawah suatu harga tertentu. Jadi, frekuensi kerja di mana antena ini masih dapat bekerja dengan baik itu dinamakan bandwidth antena. Sekian penjelasan tentang antena yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.